Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, saudara-saudara mahasiswa UT yang saya cintai. Kita bertemu lagi dalam inisiasi materi yang keenam, di mana kali ini kita akan mempelajari teori komunikasi dalam konteks komunikasi verbal dan nonverbal. Saudara, ciri-ciri komunikasi verbal dan nonverbal itu ditandai dengan sejarahnya, bahwa komunikasi nonverbal memang merupakan bentuk komunikasi yang jauh lebih dulu lahir ya, lebih dulu ada dibandingkan dengan komunikasi verbal. Dan juga sifatnya komunikasi nonverbal itu lebih universal, sedangkan komunikasi verbal itu dipandang kurang universal karena biasanya dia dilakukan dalam konteks budaya atau bangsa tertentu. Lalu komunikasi verbal juga dipandang sebagai ciri dari peningkatan atau level sebuah peradaban ya. Karena kalau nonverbal itu bersifat alamiah, jadi hampir semua peradaban memang memiliki berbagai macam bentuk atau versi-versi pesan-pesan nonverbal. Apa sih relevansi dan definisi komunikasi verbal dan nonverbal? Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi tertulis atau lisan yang menggunakan simbol-simbol verbal yang berarti yang dimaknai bersama. Sedangkan komunikasi nonverbal biasanya sifat dari pesannya adalah sebuah stimuli yang tidak tergantung pada simbol-simbol tertentu, tapi lebih kepada sebuah spontanitas dari pancaran atau ekspresi emosi, gerak tubuh, mimik wajah, dan sebagainya. Lalu kemudian komunikasi nonverbal juga dikenal sebagai komunikasi tanpa kata-kata. Lalu apa sih perbedaan komunikasi verbal dengan komunikasi nonverbal? Biasanya komunikasi verbal pesannya bersifat disengaja ya. Lalu tingkat simbolismenya juga biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan nonverbal ya. Sedangkan nonverbal itu biasanya pesan-pesannya itu lebih bersifat spontan ya. Lalu dari segi mekanisme pemrosesan, komunikasi verbal biasanya prosesnya ditata sedemikian, diolah dulu lebih matang dibandingkan dengan pesan yang nonverbal yang lebih bersifat refleks atau spontan. Perbedaan lainnya adalah komunikasi verbal lebih terstruktur, nonverbal tidak terstruktur. Komunikasi verbal bersifat linguistik, nonverbal non-linguistik. Komunikasi verbal bersifat kontinum, komunikasi nonverbal bersifat diskrit. Komunikasi verbal bersifat nurtur atau dipelajari, komunikasi nonverbal bersifat alamiah. Lalu, komunikasi verbal biasanya diolah atau diproses oleh otak kiri, sedangkan komunikasi nonverbal biasanya karena menyangkut emosi, diolahnya oleh otak kanan. Lalu fungsi komunikasi nonverbal biasanya adalah untuk memberikan pengulangan atas pesan verbal supaya lebih dimaknai dan lebih difokuskan oleh audiens. Lalu biasanya juga mengandung pesan-pesan yang bertolak belakang. Ketika pesan verbal dianggap kurang tepat, maka biasanya ada pesan-pesan penguat yang bersifat kontradiktif. Lalu nonverbal juga bersifat substitusi atau pelengkap dari pesan verbal. Misalnya untuk menekankan cakep atau bagus kita ngasih juga jempol gitu ya. Lalu nonverbal juga bersifat pengaturan. Jadi bisa mengatur jeda, makna, mana yang penting, mana yang tidak penting ya. Termasuk di situ memberi penekanan dan juga untuk melengkapi pesan-pesan verbal. Lalu apa sih karakteristik nonverbal lainnya? Biasanya mencakup eksistensinya, perannya dalam menyampaikan perasaan, ada situasi psikologis yang digambarkan melalui nonverbal ya, atau emosi-emosi yang diekspresikan. Lebih mudah biasa ekspresi itu dengan nonverbal dibandingkan dengan verbal. Lalu juga kadang-kadang ada makna yang ambigu diperkuat, ditekankan oleh pesan-pesan nonverbal. Lalu juga tentu saja komunikasi nonverbal juga tetap berkaitan dengan budaya tertentu. Jenis dan bentuk komunikasi nonverbal itu sendiri mungkin saudara juga sudah kenal ya. Ada yang bersifat suara, vokalis, ada yang gerakan-gerakan ya, kinesik, ada proksemik, gerakan wajah ya, bahasa wajah, mimik wajah, ada haptics dan ada chronemics. Kemudian sejarah komunikasi nonverbal itu biasanya memang biasanya dulunya digunakan dalam retorika ya, dalam drama-drama. Lalu juga ada sebagai gerakan tubuh yang dipelajari dalam bahasa. Di samping itu juga ada paduan antara suara dengan gerakan-gerakan tubuh. Itulah sejarah terbentuknya komunikasi nonverbal.
Ada beberapa pendekatan dalam mempelajari teori komunikasi nonverbal ya, Saudara. Yang pertama ada pendekatan etologi, ada pendekatan antropologi, dan juga ada pendekatan fungsional. Silahkan Saudara bisa elaborasi dan pelajari secara mendalam berbagai teori tersebut. Ada juga teori-teori dalam pendekatan natural, pendekatan nurtur, pendekatan semantik, dan pendekatan konstruktivisme bahasa. Jadi begitu kayaknya teori-teori komunikasi nonverbal di samping komunikasi verbal yang sudah dipelajari sebelumnya dalam berbagai konteks ya, konteks antar pribadi, konteks kelompok, konteks organisasi, dan konteks komunikasi massa. Nah, nonverbal ini memiliki sejumlah teori-teori tersendiri yang dikembangkan oleh para ahli melalui berbagai penelitian-penelitian yang terus dikembangkan secara mutakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian pengantar untuk inisiasi materi yang keenam. Silahkan Saudara pelajari lagi, perkaya lagi wawasannya dengan membaca literatur lain yang relevan. Jangan lupa tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya, kuisnya, dan diskusinya. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.